Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan di chapter 13 yang membahas mengenai risk analysis and project evaluation. Jadi di chapter sebelumnya kita tuh belajar evaluating project cash flow. Nah, sekarang kita akan melihat dari project cash flow yang telah kita analisis, kita tuh bakal tahu, kita tuh bakal bisa menilai gitu ya. Kita bisa mengevaluasi, lalu kita bisa mempertimbangkan resiko yang terjadi di dalamnya gitu. Di sini tuh kita bakal bahas apa aja. Yang pertama, kita tuh bakal bahas pentingnya analisis resiko dalam proses pengambilan keputusan. Jadi resiko itu kan sangat berperan ya. Kalau misalnya kita mengambil suatu keputusan itu kita harus memitigasi resiko dulu. Untuk apa? Untuk meminimalisasikan resikonya kayak gitu. Nah, dengan analisis sensitivitas, skenario, dan simulasi untuk menyelidiki faktor-faktor penentu arus kas project. Kita bakal menggunakan metode break-even di sini, break-even point gitu. Terus kita akan menjelaskan jenis-jenis opsi nyatanya nanti kayak apa. Kelihatan gak sih teman-teman ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada dua alasan mendasar kenapa kita tuh harus melakukan analisis resiko. Jadi yang pertama itu adalah kurang jelas ya, sebentar aku besarin dulu supaya jelas. Arus kas proyek beresiko dan mungkin tidak sama dengan perkiraan arus kas masa depan yang digunakan untuk menghitung NPV. Jadi arus kas proyek berisiko ini itu mungkin tidak sama dengan yang kita perkirakan, jelas ya. Yang namanya return gitu kan, itu tuh kan kita nggak tahu pasti. Walaupun kita tuh udah belajar di investment, kita udah jadi manajer investasi, tetap aja kita bisa aja luput gitu ya. Prediksi return kita tuh berapa. Terus forecasting dibuat oleh manusia yang bisa menjadi terlalu optimis atau terlalu pesimis ketika memperkirakan arus kas mereka. Namanya juga manusia, jadi manusia itu ya kadang kita memperkirakannya itu ini optimis banget ya, tapi ternyata ada ketidakstabilan pasar sehingga jatuh harganya. Ada juga yang kayak aduh jangan ambil saham ini karena saham itu tuh terlalu buruk saat ini kayak gitu. Padahal tahun berikutnya dia itu akan ekspansi gitu ya, jadi lebih besar dan akhirnya bisa aja tuh harganya naik kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah tools. Nah, jadi alat-alat untuk menganalisis project cash flow. Arus kas aktual dihasilkan investasi hampir tidak pernah sama persis dengan arus kas yang diharapkan. Jadi apa sih arus kas? Arus kas actual itu selalu tidak sama dengan arus kas yang diharapkan atau expected. Maaf ya tulisannya jelek karena ini nulisnya itu tuh dari layar, jadi aku nggak terlalu kelihatan gitu loh. Kalau misalnya sama itu tuh ya pasti kebetulan aja gitu ya, tapi itu jarang banget nih langka yang sama. Biasanya itu beda ya, misalnya lebih Rp1 atau lebih Rp200 atau berapa gitu sampai persis. Malah itu aja juga unik banget sih kalau ini. Nah, arus kas tuh ada banyak resiko ketika kita mengambil suatu project. Harus menggunakan alat seperti sensitive analysis, analisis skenario, dan simulasi untuk memeriksa ketidakpastian masa depan yang lebih memahami keadaan estimasi NPV. Nah, harusnya yang digunakan dalam perhitungan NPV proyek sebenarnya adalah nilai yang diharapkan dari arus kas berisiko investasi. Nilai yang diharapkan dari arus kas masa depan hanyalah rata-rata tertimbang probabilitas dari semua kemungkinan arus kas yang bisa terjadi. Ini kayak dulu ya, kalau misalnya kita mau melakukan yang namanya analisis,
Ini gini nih, analisis itu kita pakai NPV. NPV itu tuh keuntungannya gitu loh. Keuntungan arus kas. Nah, sedangkan kita tuh mempertimbangkan NPV dengan apa? Dengan itu expectednya kita pengennya berapa gitu. Ini akan menjadi NPV expectednya kita gitu. Padahal expected return ini tuh didapat dari average rata-rata terimbang sama probabilitas dari kemungkinan yang ada gitu. Contoh, berapa nilai kas yang diharapkan jika ada 2 kemungkinan arus kas, 1 dan 400, dan 2 probabilitas arus kasnya adalah 20,79%. Dikaliin aja nih, tuh kan, ini NPV nya gitu ya, ini probabilitasnya, ini NPV nya itu tuh dari average kayak gitu. Kata lagi, nah kita kaliin aja 25% untuk kemungkinan 100 untuk kemungkinan 25% dan 400 untuk kemungkinan 75%, sehingga ini dia expectednya. Ini expectednya gitu. Lanjut ke konsep selanjutnya. Manajer keuangan terkadang mengacu pada penentu dasar arus kas masa depan dan akibatnya kinerjanya sebagai penggerak nilai. Penggerak nilai untuk arus kas terdiri dari penentu fundamental pendapatan proyek, misalnya ukuran pasar, mangsa pasar, harga satuan, biaya misalnya biaya variabel, dan biaya tetap tunai dan tidak termasuk biaya penyusutan. Nah, ini tuh expected value dan value drivernya itu tuh ada ada pemasukan dan pengeluaran gitu ya. Aku bilangnya gini, pemasukan ini dia tuh dilihat dari pangsa pasar, harga satuan gitu-gitu deh. Ini kalau pengeluaran tuh dari bermacam-macam biaya gitu ya, bermacam-macam biaya, revenue pastinya, dan tidak termasuk biaya depresiasi. Selanjutnya, ini dia forecasting revenue using expected value. Kita akan menghitung, forecasting itu kayak memperkirakan gitu ya, memperkirakan dengan cara menghitung expected value. Masalahnya, perkiraan Anda tentang pendapatan yang diharapkan Marshall Home untuk tahun 2014, di mana kemungkinan memasuki resesi dalam meningkat menjadi 40%. Jadi Marshall Home ini ya, resesi meningkat jadi 40%, kemungkinan resesi ringan turun menjadi 50%, kemungkinan berbalik turun menjadi 10%. Nah, ada 40, 50, dan 10%. Anda dapat berasumsi bahwa perkiraan jumlah unit yang terjual dan harga jual masing-masing tetap tidak berubah. Nah, harganya tetap walaupun resesi. B-nya stabil ya, walau resesi. Tabel berikut merupakan jumlah unit yang diperkirakan akan dijual oleh manajer perusahaan di masing-masing dari 3 kategori rumah untuk masing-masing dari 3 kemungkinan keadaan ekonomi. Jadi tadi kan ada 3 keadaan ekonomi nih, yang kata 50, 40, sama 10. Nah, ini tuh di di adjust gitu sama rumah gitu ya, rumah 1, rumah 2, rumah 3, dimana ketiga rumah ini tuh kayaknya stabil. Oke. Ini dia picture of the problem: depreciation, utilization, and turnaround. Ketika resesinya tinggi tuh malah 40%, mild malah 50%, dan turnaround ketika keadaan berbalik. High price home total revenue. Jadi ketika depreciation ini revenue 0 karena
lagi resesi, kenapa kok beli rumah gitu kan ya. Net recession 40.000. Ini karena turnaround keadaan berbalik arah, ya udah 80.000. Ini udah diketahuin lah ya. Ini tuh gambaran soal guys, belum masuk ke penjawabannya. Medium price home, low price home. Ketika ini keadaan ketika price-nya itu keadaannya setengah gitu ya. Maksudnya nggak terlalu mahal banget, 20.000 kejualnya. Murah banget tetap 20.000 kejualnya. Ini keadaan harganya biasa aja 60 dan 120. Ini 40 120. Ini apa tulisannya? Nggak tahu deh. Oh ini totalannya ya, di total. Jadi ya paling gede waktu keadaan turnaround ya. Jelas karena turnaround tuh saat pasar baik ini. Saat bangsa pasar itu is fine aja gitu. Jadi kayak perekonomian tuh sangat berjalan gitu ya. Perekonomian sangat berjalan. Terus orang-orang jadi gila-gilaan investment ke rumah atau ada yang beli rumah gitu ya, karena nggak kesulitan dalam kondisi ekonomi yang baik-baik saja gitu. Jadi ya pemasukan perusahaan Marshall Home tadi tinggi 320.000. Untuk menghitung total pendapatan yang diharapkan, kita dapat melakukan 3 langkah. Jadi forecastingnya tadi ada di 3 langkah nih. Ini adalah forecasting. Forecastingnya. Perkirakan probabilitas di setiap keadaan ekonomi. Hitung total pendapatan di setiap kategori rumah untuk masing-masing 3 keadaan ekonomi. Hitung rata-rata timbang probabilitas dari total pendapatan. Langkah 2 kali langkah 3. Let's start it. Nah ini langsung solve, dijawab ya. Ini adalah probability. Terus total revenue for each scenario, kita tadi udah ada totalannya kan, masih ingat teman-teman. Terus probability dikali total revenue. Ya ini dia. 16, 70 dan 32.000. Jadi total pendapatan diharapkan menurun dari 156.000 menjadi 118.000. Ini kita total berapa teman-teman? 102, 119. Nah ya 156.000 nih. Ya jadi pendapatannya turun ketika tidak ada apa-apa, jadi forecastnya 156. Ini harusnya diketahui ya. Kalau nggak nanti ya suruh ngitung lagi kayak tadi gitu. Ketika ada apa-apa, ini forecastingnya 119 gitu. Jadi ada selisih berapa itu? 156 dikurangi 118. Nah ini dia adalah selisih penurunannya gitu ya kan. Jadinya oke, kita akan menganalisis menunjukkan bahwa pada terjadi variasi pendapatan yang terus berdasarkan skenario ekonomi masa depan. Tabel hanya menunjukkan pendapatan. Untuk mendapatkan gambar yang lebih realistis, kita juga dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap pengeluaran dan akibatnya laba dan arus kas. Nah oke. Setelah kita tadi memperhitungkan cash flow-nya doang gitu kan ya, pendapatannya doang, kita akan melihat dari total laba, pengeluaran dan arus kasnya dengan sensitivity analysis. Ya, sensitivity analysis. Analisis sensitivitas terjadi ketika manajer keuangan mengevaluasi pengaruh setiap pergerakan dari NPV. Investasi ini membantu mengidentifikasi variabel yang memiliki dampak paling besar pada NPV. Kita langsung aja problemnya. Manajer Cranium telah menentukan bahwa adalah mungkin untuk kelihatan nggak teman-teman? Ini kok kecil banget deh, ini pipetnya tambah kecil aja. Untuk mengurangi biaya variabel per unit hingga 18 per unit.
dengan membeli opsi tambahan untuk peralatan yang akan menaikkan biaya awalnya menjadi 1,8 juta. Ya, sisa konfigurasi ini diperkirakan menjadi 300.000. Semua informasi lainnya tetap sama seperti sebelumnya. Untuk konfigurasi mesin baru ini, analisis sensitivitas NPV proyek. Kita picture the problem ya. Untuk mengevaluasi sensitivitas NPV dan IRR proyek terhadap ketidakpastian seputar pergerakan nilai proyek, kita perlu menganalisis pengaruh perubahan pergerakan nilai, penjualan unit, harga per unit, biaya variabel per unit, dan biaya operasional tetap tahunan lainnya daripada depresiasi. Ingat tadi kita udah baca kalau misalnya tidak termasuk depresiasi, karena depresiasi ini merupakan bukan arus kas gitu ya. Kalau di penatausahaan pembukuan itu tuh depresiasi, tulisannya gimana sih? Kalau ada sheet yang buku pembantu cash, dia itu tuh tidak menambah jumlah cash yang ada gitu ya, kayak tidak terlihat, tapi nanti di akhirnya tetap di adjust lagi depresiasinya. Kita langsung lihat aja biar kebayang. Ini dia unit salesnya, dia turun 10%. Ternyata sampai sini ya. Jadi itu skenario-nya gitu loh, ketika unit sale harganya turun jadi 10%, terus price per unitnya turun 10%, variable cost-nya itu naik 10%, sama cash fixed cost-nya itu per tahunnya juga naik 10%. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengeksplorasi efek dari perubahan yang ditentukan dalam pergerakan nilai pada NPV. Kita perlu memperkirakan NPV kasus dasar berdasarkan informasi yang diberikan dan kemudian menghitung NPV berdasarkan asumsi perubahan pada pergerakan nilai. Ini tuh adalah ini year 0 gitu ya, ini year 1 sampai 4, ini year 5 kalau salah gitu. Ini tuh masih sama. Ketika year 0 tadi kan ada tulisan ya di soalnya, kalau misalnya dia ngeluarin 1,8 juta buat beli peralatan baru, terus ada kenaikan 500.000. Terus ini itu sama karena 1 sampai 5 ya pengeluarannya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, sama juga. Nah, ini totalannya sih, tapi nggak kelihatan ya. Sebentar. Nah, terus ini 2.300 ini tuh dapat dari sini. Ini 2,3, ini 790, ya ini 1590 kalau salah. Iya gitu guys. Nah, ini NPV-nya tuh pakai rumus Excel biasa, pakai yang rumus Excel ini loh, NPV rate value gitu ya, value. Itu IRR juga pakai rumus yang sama, IRR sama dengan rate, terus value juga sama. Nah, gitu doang sih. Setelah itu ini ada revisi NPV, ini udah dapat dari soal juga. Nah, terus ini ada change-nya gitu. Ini change-nya itu yang aku ingat 126%. Ini berapa persen dari sini ke sini, terus selisihnya X ini X per NPV awal. Nanti dapat presentasi yang kayak gini. Ini dia analisisnya. Jadi ketika harga pergerakannya NPV, jika harga itu kan per unit turun 10%, proyek menjadi negatif dengan nilai NPV menurun 126%. Yang bagian sini tadi 126%. Nih, price per unitnya itu jadi 126%. Ini turun ya. Karena apa? Karena ini negatif. Berbanding lurus ya, ketika harganya turun pasti pendapatannya juga turun gitu. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa NPV paling sensitif terhadap perubahan harga jual dan biaya variabel. Jadi manajemen yakin 2 kali lipat bahwa perkiraan pada pergerakan nilai ini akurat dan bahwa kedua pergerakan ini dipantau secara ketat. Nah, sekarang kita akan
analisis skenario dengan skenario. Nah, jadi analisis sensitif ini melibatkan perubahan satu pergerakan nilai pada suatu waktu dan menganalisis pengaruhnya terhadap NPV investasi. Analisis skenario memungkinkan, harusnya ini skenario ya, bukan sensitif lagi, skenario guys. Manajemen keuangan untuk secara bersama mempertimbangkan manajer keuangan dari berbagai estimasi beberapa penggerak nilai pada NPV peluang investasi. Langsung aja di problemnya. Jadi masalahnya itu adalah ketika resesi yang semakin dalam menjadi ciri ekonomi, menyebabkan manajemen Cranium ini mempertimbangkan kembali skenario kasus dasar untuk proyek tersebut dengan menentukan perkiraan penjualan unit menjadi 175.000 dengan harga revisi per unit sebesar 24,5. Berdasarkan proyeksi tersebut, apakah proyek tersebut masih layak? Bagaimana jika Longhorn mengikuti strategi harga lebih tinggi sebesar 35 per unit, tapi harga jualnya 100.000? Yang akan direkomendasikan. Jadi itu ada dua gitu ya, Cranium sama si Longhorn. Cranium sama Longhorn. Jadi ketika penjualan unit ya, unit sales berarti 175.000 dengan harga per unitnya 24,5. Terus dia ngikutin juga caranya tapi beda nominalnya sih. Salah. Price 24,5. Nah, Longhorn ini ngikutin juga tapi beda gitu loh nominalnya. Yang ini 100.000 unit terus dengan harga 35. Melakukan revisi gitu loh, sama-sama melakukan revisi. Nggak kelihatan, ini tuh informasi yang sama kayak di tadi. Ya udah, aku 175, 24,5, 100.000, 35. Terus kita akan menentukan strategi. Jadi tujuan kami adalah untuk menentukan sensitivitas NPV untuk dua skenario. Kita dapat mempertimbangkan skenario 1, ini skenario 2. Kita dapat memperkirakan arus kas bebas seperti sebelumnya dan kemudian menghitung NPV untuk kedua skenario dan membandingkannya. Dia skenario ini tuh juga ini solve tapi itu udah terjadi, udah ada di sana gitu ya teman-teman. Ini MPV, RRR, ini biasa aja sih. Nanti ketemu begini. Terus tadi kan skenario 1 yang punya Cranium, sekarang ini punya Longhorn. Bisa kan ya teman-teman, kita kayak gini biasa kan. Nanti ketemu NPV sama AR-nya segini. Habis itu kita analisis saja langsung, karena caranya itu udah pernah kita pelajari gitu kan. Jadi ya langsung aja. Pemeriksa kedua skenario mengungkapkan bahwa ini adalah peluang berisiko karena ada perbedaan yang luas dalam perkiraan NPV. NPV bisa setinggi 1,4 atau serendah negatif 326. Ini ya NPV-nya tuh 1,4. Yang punyanya si Cranium ini dia rugi banget, jadi NPV-nya tuh min 300 ini. Gitu. Ya tinggal pilih aja mau pakai caranya Cranium atau pakai cara dengan nominalnya si Longhorn. Itu. Situasi analisis 1. Skenario analisis menyediakan analisis dengan jumlah diskrit perkiraan NPV proyek untuk sejumlah kasus atau skenario. Analisis simulasi menghasilkan ribuan estimasi NPV yang dibangun atas ribuan nilai untuk setiap penurunan nilai investasi. Jadi itu dalam memperkirakan itu sebenarnya manajer tuh juga bingung gitu ya. Bukan bingung sih, kayak meletakkan banyak angka gitu, bisa sampai ribuan angka sehingga menghasilkan ribuan NPV kayak gitu misal. Nilai-nilai yang berbeda ini muncul dari distribusi probabilitas individual masing-masing driver nilai, dan ini juga muncul dari driver nilai tadi yang kayak kita bisa menyimpulkan bahwa terjadinya resesi atau terjadinya perubahan ekonomi itu akan menyebabkan yang namanya
perubahan nilai. Perubahan nilai itu tuh perubahan nilai, dan itu tuh bisa diperkirakan probabilitasnya gitu ya, mau turun berapa, naik berapa kayak gitu. Nah itu juga terpengaruh. Nah itu tadi namanya driver cost, driver value atau nilai driver. Terus simulasi analisis kedua, jadi proses simulasi melibatkan 5 langkah tadi. Pilih distribusi probabilitas, pilih secara acak satu nilai, gabungkan nilai yang dipilih setiap pergerakan, terus kita hitung NPV dan RRR, Simon atau NPV dihitung, dan ulangi langkah 2 dan 3. Perangkat lunak komputer, gunakan yang tersimpan di NPV proyek untuk membuat histogram distribusi nilai NPV, dan nanti kita bakal dapat analisisnya gitu. Ini dia diagram dari distribusi probabilitas NPV untuk pemasaran lampu rem Longhorn. Nih, jadi ketika NPV dia tuh naik 1,4 tadi loh, jadi lebih lah. Oke, ini adalah cara break even analysis. Analisis break even menentukan tingkat output atau penjualan minimum yang harus dicapai. Penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan untuk menghindari rugi, yaitu mencapai titik impas. Nah, jadi ketika aku nggak bisa, ada diagramnya nggak sih? Ini ada diagramnya. Aku mau gambarin tapi udah ada diagramnya, jadi nanti aja. Jadi kita menghitung itu bagaimana gitu, melibatkan penentuan tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi total biaya tetap, yaitu biaya tetap tunai dan depresiasi. Jadi ketika kita itu membuka usaha, kita kan nggak mau rugi. Nah, kita tuh dikatakan tidak rugi, minimal balik modal lah. Nah ini dia namanya break even tuh adalah balik modal gitulah ya. Balik modal, dimana balik modal ini tuh dari uang tunainya, pendapatannya, pengeluarannya, maksudnya tunai expenditure pengeluarannya, dan depresiasi alat-alat equipmentnya gitu. Misal menguraikan biaya produksi menjadi 2 komponen, yaitu biaya tetap dan biaya variabel gitu. Jadi tunai expenditure tadi tuh biaya cost variable cost dan fixed cost gitu ya. Oke. Nah ini fixed cost, variable cost udah tahu teman-teman, apa harus pulang? Ya udah pulang aja sebentar. Fixed cost tidak berubah secara langsung dengan pendapatan penilaian tetap, tetapi tetap konstan. Meskipun ada perubahan bisnis, mereka tetap dibagi menjadi biaya operasi tetap sebelum depresiasi dan depresiasi itu sendiri. Ketika jumlah unit yang terjual meningkat, biaya tetap per unit menurun karena biaya tetap tersebar pada jumlah output yang lebih besar. Variable cost or direct cost adalah biaya-biaya yang bervariasi sesuai dengan penjualan perusahaan, misalnya upah per jam, biaya bahan yang digunakan, komisi penjualan. Biaya variabel per unit tetap sama terlepas dari tingkat output. Jika 0 unit produksi, biaya variabel akan sama dengan 0 gitu. Itu udah kayak dulu ya, jadi aku gak perlu menjelaskan lagi lah. Ini dia rumus menghitung calculating the accounting break even atau titik balik modalnya gitu. Tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutup biaya tetap, variabel, dan total, sehingga pendapatan operasional bersih sama dengan 0. Nah itu setidaknya tuh balik modal lah, sehingga harus kasihnya tuh nggak sampai negatif kayak gitu intinya. Intinya 2 itu doang sih, balik modal supaya apa? Supaya cash flow-nya nggak negatif gitu ya, nggak negatif. Ini dia rumusnya. Rumusnya itu adalah, kelihatan ya. Oke, accounting break even, total fixed cost total fixed cost sama dengan total fixed cost. Price per unit dikurangi variable cost per unit, terus sama dengan kontribusi margin per unit. Langsung aja ya, kalau lihat rumus doang tuh kayak gak paham. Ini dia tuh kita jelasin dulu yang ininya. Jadi kita bisa melihat unit outputnya. Ini dia unit outputnya. Ini fixed dan variable cost-nya. Ini fixed cost-nya 375.000, ini variable cost-nya 3.200.000. Pengeluarannya gitu ya. Bentar, ini variable cost-nya. Total cost-nya penjualan pada 20.000 unit. Ini kan 1 juta unit nih.
20.000 unit tuh ya ini nih, maksudnya nih 20.000 unit segini. Jadi totalnya ditambahin aja 3.575.000. Oke. Oh ini aku tuh tadi nyariin break evennya. Oh tadi baru gambar umum. Nah ini dia yang dilakukan break evennya tadi. Lah ya ini ini pengeluaran gitu ya, total revenue nya. Nah ketika total costnya tadi 2375, nah revenue itu setidaknya harus sama gitu ya. Jadi cost setidaknya itu harus sama dengan revenue nya. Revenue ini namanya break even gitu. Oke. Nih sama. Nah ketika ada kesamaan satu titik, misalnya dia jual 0 ya, berarti 0 juga ya revenue sama costnya, nggak ada uang keluar, nggak ada uang masuk. Ketika jual 2.500 dia dapat penghasilan segini. Ketika jual 5.000 unit dia dapat penghasilan segini gitu, 1.500.000 misal. Nah ada juga ketika dia menjual sebesar 12.500 unit gitu kan. Nah itu sama ininya, total costnya gitu. Nih sama di titik ini set. Nah ini dia namanya break even point. Nah coba jual lagi ke sana, jual lagi 15.000 unit. Nah ini udah menjelang profit nih. Ketika dia jual segini, ternyata naik lagi set, dia profit gitu. Nah ini profit ya, syukur-syukur profit gitulah ya, supaya nggak rugi. Oke, project risk analysis. Accounting break even ini langsung aja ke aplikasi cara ngitungnya. Jadi analisis Chromium Int telah memperkirakan titik impas break even akuntansi untuk proyek tersebut menjadi 135 unit. Sekarang ingin mempertimbangkan bagaimana untuk skenario terburuk mengetahui break even akuntansi. Secara khusus pertimbangkan harga satuan 25. Jadi costnya itu tuh 130.000. Harga per unitnya itu berapa tadi? 25. Investasi baru, Chromium berencana untuk berinvestasi gini. Tadi 25, biaya variabelnya 23, dapat dari mana? Oh ini, biaya variabel 23. Biaya tetapnya 300.000. Oke. Lanjut. Masukin rumusnya ya. Total cost sama dengan variable cost-nya dikali unitnya ditambah total fixed cost. VC dikali unitnya berapa, ketemu total VC, TFC ditambah TVC ditambah TFC. Ini adalah total cost VC. Ini dia unit of outputnya dengan variable cost, fixed cost, sehingga total costnya segini. Habis itu kita decide on strategi. Nah ini tadi kita pakai rumus yang Q break even, dimana F sama dengan total. Nah, iya oke. Kita solve aja F lupa lagi. Fixed cost-nya dibagi 25 dikurangi 23 dibagi 2, jadi kita ketemu 350.000 unit. Tadi apa F-nya? Ya benar, total fixed cost, sell price per unit, variable cost. Jadi kita akan kita akan balik modal ketika kita menjual 350.000 unit. Kita akan balik modal gitu ya. Ketika kita sold, jelek banget tulisan saya. Ya kita akan gini. Sebentar, aku mau balik ke soalnya sebentar. Sel harga satuan. Oke, ini dia, kita cari tadi di mana sih 350.000. Nah ini dia. Ini dia masih rugi dan dia sampai di titik set.
break even. Itu doang, gampang kok yang break even ini. Sekarang kita analisis nih, menetapkan batas bawah tingkat penjualan. Nah, jadi ketika kita balik modal, dia itu sama dengan batas bawah penjualan gitu ya. Batas atas itu apa? Batas atas sales, itu namanya tuh profit gitu. Setidaknya kita di batas bawah penjualan lah. Jangan sampai kita ada di bukan batas bawah penjualan, di bawah penjualannya gitu, sama dengan rugi. Jangan sampai. Dari perspektif akuntansi, catatan proyek yang hanya impas dalam pengertian akuntansi memiliki NPV negatif dan mengakibatkan hilangnya nilai pemegang saham. Oke, sekarang kita beralih ke cash break. The cash break even memberikan kita tingkat penjualan di mana kita telah menutupi biaya tetap tunai kita, mengabaikan depresiasi sebagai hasilnya. Nah, bedanya cash break sama break even apa? Jadi ya, break tadi ada salah. Ada break even gitu ya. Ada break even, ada yang cash. Jadi kalau break even ini tuh ditambah depresiasi. Kalau cash ini itu bener-bener nggak ada depresiasinya. Kita abaikan, ignore gitu ya. Ignore. Ini rumusnya. Cash break. Total fixed cost F dikurangi depresiasi dibagi kontribusi margin per profit. NPV break. Analisis break even point. NPV mengidentifikasikan nilai tingkat penjualannya diperlukan untuk memastikan NPV 0. Oke, jadi sekarang ada lagi kita nambah di sini NPV ya. Intinya NPV ini apa? Supaya nanti 0 gitu NPV-nya. Dan NPV nanti kan ada kayak nominal-nominal gitu ya. Harus kas tahun 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita pakai rumus Excel NPV nanti harus 0 bawahnya. Ini berbeda dengan analisis titik imbas akuntansi karena titik imbas NPV berfokus pada arus kas, bukan laba akuntansi, dan juga memperhitungkan prinsip 1. Dan juga namanya juga PV ya. PV itu kan present value, memperkirakan nilai waktu gitu ya. Nggak peduli sama laba, tapi ini belum nilai realnya gitu. Jadi break even-nya sebentar lagi selesai guys, sabar ya. Dikit lagi, itu tidak jauh beda sih, cuman ini pakai NPV gitu sih. Itu misal nih, price per unit 190, VC-nya 160, F-nya ini. Ini kemungkinan terburuk, worst case scenario. Jadi selanjutnya kita akan menghitung average operasi dan volatilitas arus kas proyek. Komposisi biaya tetap dan biaya bervariasi menurut perusahaan. Campuran biaya operasi tetap dan variabel tidak hanya mempengaruhi output impas, tetapi juga menentukan leverage operasi. Leverage operasi cenderung lebih tinggi untuk perusahaan dengan biaya tetap yang lebih tinggi, mengukur sensitivitas perubahan pendapatan operasional terhadap penjualan, perubahan penjualan. Jadi kita ingat sebentar, itu di sini fixed cost itu tuh tidak berubah ketika unit produksinya itu meningkat. Sehingga apa? Sehingga leverage operasi ini lebih tinggi untuk perusahaan dengan biaya tetap yang lebih tinggi juga. Jadi ya dia lebih untung gitulah operasinya, karena fixed cost-nya tinggi, itu udah maksimal gitu, akan menghasilkan output yang lebih tinggi. Output yang lebih tinggi, unit produksi itu sama dengan output ya. Ketika maksimal gitu kerjanya si ini, itu akan memproduksi sangat banyak dan menguntungkan perusahaan, padahal tapi tidak menambah perusahaan gitu, VC-nya tetap, karena kan tadi enggak berpengaruh gitu. Ini rumusnya namanya DOL ya, degree leverage operasi, memberitahu kita pada perusahaan persen dalam penjualan, bagaimana hal itu tercermin dalam perubahan 0. So, jika DOL-nya 3,0 dan ada perubahan persen dalam penjualan NOI, akan meningkat 15%, sama dengan 3 dikali 5%.
Ini dia rumusnya, persen net operating income NOI dibagi persen change in sale. Coba. Nih perubahan dalam penjualannya 5%. Dollar. Ini dollarnya 3. Berarti dicari ya, NOI. Dollarnya 3. Dikaliin aja ya, 3 kali 5%. Sama dengan NOI. NOI sama dengan 15%. Jadi net operating income-nya NOI-nya itu naik, kan lebih bagus ya. Pendapatan NOI itu sama dengan revenue gitu ya. Bukan revenue tapi kayak pendapatan gitu lah, pendapatannya naik lah, pendapatan netnya di jasa pajak dan depresiasi sih biasanya gitu. Dikit lagi selesai guys maksudnya kelihatan nggak tuh? Oke. Leverage operasi mempengaruhi NOI untuk peningkatan 20% dalam penjualan Longhorn. Oke. Itu adalah Basel. Jadi Basel itu setidaknya dia itu harus memiliki revenue unit sales dan seterusnya segini gitu. Untuk year T. Ini perkiraannya untuk table 1. Nah, ini adalah percentage change in sale dan NOI-nya gitu. Ini basis dasarnya 15.000 kayak angka dasar gitu lah ya. Terus diperkirakan tahun depan tuh bakal 18.000 dan seterusnya naik semua. Tapi yang total fixnya itu tetap ya, ingat fixed cost tetap, fixed cost tuh selalu ya fix tetap gitu. Sehingga NOI-nya itu adalah 375 dan 525. Terus kita akan menghitung persentase perubahan dari sale dan NOI-nya. Ini gak dihitung. Nih, yang sales dia naik 20%, NOI-nya naik 40% gitu. Selanjutnya adalah bagaimana leverage operasi mempengaruhi NOI untuk penurunan 20% dalam penjualan Longhorn. Jadi ini skenario lain gitu ya. Kalau misalnya si leverage operasi itu menurunkan 20% untuk NOI-nya. Ketika ini 20, maka kita bisa lihat tarat. Dibalik aja. Gitu, dibalik aja guys. Tapi kalau nominalnya beda nanti di-adjust lagi lah ya. Nge-adjustnya sama aja kok, cuma perbandingan. Terus ketemu presentasi change. Nah, sekarang dari leverage operasi tadi kita akan menghitung volatilitas sebagai cash flow. Kami dapat meringkas leverage operasi sebagai berikut. Leverage operasi itu lebih tinggi jika biaya operasi tetap relatif tinggi dibandingkan biaya operasi variabel. Biaya operasional yang lebih tinggi meningkatkan sensitivitas pendapatan operasional. DOL merupakan indikasi leverage. DOL tidak konstan tetapi menurun karena tingkat penjualan meningkat melampaui titik impasnya. DOL tadi apa ya? DOL itu menghitung NOI kan. Ketika dia turun tidak konstan tapi dia menurun karena tingkat penjualan meningkat melampaui titik impas. Leverage operasi adalah pedang bermata dua, yaitu memperbesar keuntungan dan kerugian, membantu di saat-saat baik atau menyebabkan sakit di saat-saat yang buruk. Ini adalah real option di capital budgeting. Peluang untuk mengubah aliran arus kas proyek setelah proyek dimulai disebut opsi nyata. Sumber fleksibilitas atau opsi nyata paling umum dalam menambah nilai pada peluang investasi meliputi timing option, opsi ekspansi, opsi kontrak. Ini tuh apa? Opinion to delay. Ada opini untuk menunda proyek sampai estimated future cash flow lebih menguntungkan gitu. Ekspansi untuk meningkatkan skala dan capaian investasi dan menanggapi permintaan yang direalisasikan. Opsi kontrak, shutdown, and abandonment itu adalah opsi untuk memperlambat produksi, menghentikan produksi sementara atau menghentikan produksi secara permanen atau abandonment. Ini mana istilah aja. Langsung kita ke problemnya, kasusnya. Ketika Anda berpikir mungkin 40% bahwa proyek ini akan diterima dengan baik dan kemungkinan 60% proyek ini akan diterima dengan tidak baik. Berapa NPV proyek jika Anda memperkenalkan 10 restoran tambahan jika diterima dengan baik. Jadi ini ada ekspansi lagi. Oke, let's start it. Kita picture the problem. Build one smooth through at a cost 2,4 million. Kita
bangun restoran 1 smooth row harganya 2,4 juta. Nah, atau 10 restoran nih, NPV-nya segini. 10 NPV-nya per proyek restoran adalah 800.000. Atau kita tidak membuat any restoran, jadi kita nggak kehilangan 1,6 juta gitu. Price favorable A 4, price unfavorable-nya itu 6. Lihat mana yang lebih menguntungkan. Yang favorable yang 4 gitu. Oke, kita lihat design on solution strategi. Kami perlu menentukan MV proyek ini dengan asumsi kami akan membangun 10 restoran jika proyek ini diterima dengan baik, dan tidak akan membangun restoran jika tidak diterima dengan baik. Solve-nya, kami diberikan informasi berikut per restoran. Perpetual annual cash flow if favorably, ketika menguntungkan dia dapat 320.000, ketika merugikan dia cuma dapat 80.000. Probability of being favorably receive 40%. Dari mana? Dari 80 per 320. Salah. Maaf, salah. Discount rate-nya 10%. Ini diketahui ya. Ya, ini slide halaman terakhir guys, jadi enjoy it ya, dikit lagi lah ya. Kita solve 2, kami menggunakan PV dari persamaan perpetuitas diberikan oleh CF per I, itu adalah rate-nya tadi, untuk menentukan nilai sekarang dari NPV jika favorably received. 320.000 dibagi I-nya 10% dikurangi 2,4 juta 800.000. NPV if not favorably received 80.000 dibagi 10% dikurangi 2,4 juta sama dengan minus 1,6 juta. Dengan asumsi ini kita akan membuka 10 restoran jika diterima dengan baik, hanya jika diterima dengan tidak baik, dan hanya 1 jika diterima dengan tidak baik. Expected NPV, ini dia NPV-nya, ini tuh NPV biasa. Analisisnya adalah terima opsi untuk akan memiliki NPV sebesar 640.000, dapatnya dari 800.000 dikalikan 0,4. Ini tadi adalah probabilitiesnya, probabilities dikali favorably. Ini maaf, 800.000 tadi adalah NPV ya. NPV favorably, ini NPV dikali unfavorably. Namun dengan mempertimbangkan opsi ekspansi, proyek tersebut memiliki NPV. Berarti take it. Gitu aja sih. Tinggal latihan soal nanti lebih gampang kok. Ini nggak terlalu susah ternyata. Oke teman-teman, gitu aja pembahasan pada materi analisis and project evaluasi. Kalau misalnya aku salah nerangin atau butuh dalam rangkanya aku butuh saran dan masukan ya. Jadi kalau teman-teman punya any suggestion for me, just write it on the comment. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.